Distribusi kepada pemilik adalah penurunan aktifan itu yang diakibatkan karena transfer aset, jasa, atau pengakuan kewajiban oleh entitas kepada pemilik. Distribusi kepada pemilik mengurangi hak kepemilikan dari pemilik yang ada di dalam perusahaan. Contoh dari transaksi ini adalah 1. Pengembalian modal atau privo pada perusahaan perseorangan atau firma. 2. Pengembalian modal saham pada perseroan terbatas. 3. Pengembalian simpanan pokok dan wajib pada koperasi. 4. Konversi modal saham menjadi obligasi. 5. Pembagian dividen atas sisa hasil usaha. Contoh 1.1. Transaksi yang menambah aset dan mengurangi aset yang lain, yaitu membeli mobil secara tunai, menerima piutang. Lalu menambah aset dan menambah kewajiban, itu ada membeli mobil secara kredit, meminjam uang dari bank. Menambah aset dari menambah ekuitas, itu ada contohnya menerima setoran modal, menerima sumbangan uang. Mengurangi aset dan mengurangi kewajiban, yaitu melunasi kewajiban, contohnya. Mengurangi aset dan mengurangi ekuitas, contohnya membagikan dividen atau sisa hasil usaha. Mengurangi kewajiban menambah kewajiban yang lain, contohnya mengubah utang usaha menjadi utang wesel. Mengurangi kewajiban penambah ekuitas, contohnya mengonversi utang obligasi menjadi modal saham. Menambah kewajiban dan mengurangi ekuitas, contohnya mengonversi modal saham prioritas menjadi utang obligasi. Menambah ekuitas mengurangi ekuitas yang lain, contohnya mengonversi modal saham prioritas menjadi modal saham biasa. Pengaruh transaksi di atas akan dicatat dalam persamaan akuntansi sebagai berikut. Ada di gambar kolomnya. Lalu C, laba komprehensif, pendapatan, beban atau biaya, untung, dan rugi. 1. Laba komprehensif. Laba komprehensif adalah perubahan ekuitas atau aktifan itu dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai akibat transaksi atau peristiwa lain dengan buka pemilik. Laba komprehensif ini terdiri atas laba bersih, untung, dan rugi. Laba bersih merupakan selisih antara pendapatan dan beban. Untung dan rugi terjadi karena transaksi non-usaha yang mengakibatkan kenaikan atau penurunan aktifan itu. Secara matematis, laba komprehensif dapat digambarkan dalam persamaan sebagai berikut. Laba komprehensif sama dengan laba bersih ditambah utang dikurangi rugi. Sedangkan laba bersih adalah laba bersih sama dengan pendapatan dikurangi biaya. 2. Pendapatan. FASB melalui SFAC nomor 6 mendefinisikan pendapatan sebagai berikut. Pendapatan adalah aliran masuk atau peningkatan aktiva lain sebuah entitas atau penyelesaian kewajibannya dari pengirim atau pembuatan barang, pemberian jasa atau aktivitas lainnya yang merupakan kegiatan utamanya atau sentral yang masih berlangsung dari entitas tersebut. Beberapa karakteristik pendapatan yang saling terkait adalah sebagai berikut. A. Pendapatan merupakan aliran masuk kas yang sesungguhnya telah terjadi atau diharapkan akan terjadi. B. Pendapatan boleh jadi merupakan penyelesaian kewajiban, yakni penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan yang pada waktu sebelumnya telah memberi uang muka kepada perusahaan. C. Pendapatan adalah akibat dari kegiatan perusahaan dan masih berlangsung. Pendapatan berasal dari penjualan produk atau jasa yang dijual oleh perusahaan dalam kegiatan normalnya. Pendapatan seringkali disebut dengan istilah berbeda disesuaikan dengan jenis usaha perusahaan, misalnya A. Penjualan untuk perusahaan dagang dan manufaktur. B. Penghasilan jasa untuk penerimaan jasa. C. Bunga untuk perusahaan perbankan. D. Sewa untuk perusahaan persewaan. E. Pendapatan sewa kamar untuk perusahaan perhotelan dan sebagainya. Pendapatan akan menambah ekuitas perusahaan. Oleh sebab itu, aturan perdebitan dan pengkreditan akun pendapatan akan mengikuti aturan pada ekuitas, yaitu akun pendapatan akan didebit kalau berkurang dan akan dikredit kalau bertambah. 3. Beban atau biaya. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Biaya atau beban tidak sama dengan pengeluaran kas atau expenditure. Biarpun sebagian besar biaya akan mengakibatkan pengeluaran kas, berikut adalah contoh klasifikasi biaya berdasarkan fungsi perusahaan.
A. Harga pokok penjualan, yaitu contohnya biaya produksi. B. Biaya usaha, contohnya biaya penjualan, biaya administrasi, biaya umum. C. Biaya non-usaha, contohnya biaya bunga. Biaya akan mengurangi ekuitas, oleh sebab itu aturan pendebetan dan pengkreditan berkebalikan dengan ekuitas atau sejalan dengan aturan pendebetan dan pengkreditan aset. Bila biaya bertambah akan didebet dan bila biaya berkurang akan dikredit. Berdasarkan contoh, jadi contohnya yang pendapatan itu ada di halaman yang di slide sebelumnya itu di contoh 1.2. Terus ini ada contoh dari biaya, itu bisa dilihat di contoh 1.2 juga ada digambarkan ya. Terus 4, untung. Untung adalah kenaikan ekuitas atau aktiva bersih sebagai akibat dari transaksi-transaksi sampingan atau insidental dari suatu perusahaan atau dari transaksi atau peristiwa lain selain transaksi pendapatan dan investasi pemilik. Contoh dari transaksi ini adalah antara lain A. Penjualan aktiva tetap di atas nilai bukunya, B. Penjualan investasi di atas nilai bukunya, C. Pembelian kembali atau penebusan utang obligasi di atas nilai bukunya. Rugi atau loss. Rugi adalah penurunan ekuitas atau aktiva bersih dari transaksi sampingan atau insidental perusahaan dan dari kejadian lain yang bukan berasal dari transaksi biaya atau distribusi kepada pemilik. Contoh dari transaksi ini antara lain adalah A. Penjualan aktiva tetap di bawah nilai bukunya, B. Penjualan investasi di bawah nilai bukunya, C. Pembelian kembali utang obligasi di bawah nilai bukunya, D. Rugi akibat kebakaran atau bencana alam. Untuk mengingat kembali mekanisme pendebetan dan pengkreditan pada unsur-unsur laporan keuangan dapat dipelajari dalam ikhtisar sebagai berikut. Ada di kolom nomor 6, pengakuan elemen-elemen laporan keuangan. Pengakuan adalah proses pencatatan formal atau pelaporan suatu elemen laporan keuangan ke dalam sistem akuntansi. Pada umumnya, transaksi dicatat kalau sudah ada bukti dokumen. Namun, istilah pengakuan tidak sama dengan pencatatan seperti itu. Secara umum, pengakuan terhadap elemen laporan keuangan dilakukan kalau sesuatu tersebut sudah memenuhi definisi unsur laporan keuangan dan pengukuran terhadap unsur tersebut sudah dapat dilakukan dengan teliti. Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam pengakuan adalah masalah materialitas. Sesuatu biarpun sudah memenuhi definisi, tetapi kalau jumlahnya tidak material, sehingga disajikan atau tidak akan memengaruhi para pengambil keputusan, maka sesuatu itu tidak perlu dilaporkan. Misalnya, perusahaan memiliki aset berupa kertas yang belum digunakan yang jumlahnya hanya 1 rem, padahal aset perusahaan lebih dari 100 miliar. Dalam kasus ini, aset berupa kertas 1 rem yang jumlahnya kurang dari 100.000 tidak perlu dilaporkan dalam neraca perusahaan. 7. Pengakuan aset atau aktiva. Sesuatu diakui sebagai aset kalau sudah memenuhi kriteria 1. Memiliki manfaat ekonomi di masa depan, 2. Dikuasai oleh perusahaan, 3. Akibat transaksi atau peristiwa yang lalu, dan 4. Dapat diukur dengan cukup teliti. Bila suatu aset sudah tidak memenuhi kriteria tersebut, misalnya manfaat ekonomi hilang karena terjadi kebakaran, maka aset tersebut harus dikeluarkan dari neraca. 8. Pengakuan kewajiban. Kewajiban diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. 9. Pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui berdasarkan proses terbentuk dan realisasinya dan diakui dalam laporan laba atau rugi. Apabila kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Berdasarkan pengertian pendapatan yang tercantum dalam SFAC nomor 5, pengakuan pendapatan dapat dikelompokkan ke dalam 4 waktu pengakuan sebagai berikut. A. Selama proses produksi berlangsung, misalnya untuk kontrak jangka panjang dengan syarat pasar dan harga sudah pasti, perusahaan konstruksi, perusahaan galangan kapal, perusahaan pembuatan pesawat terbang.
B. Pada saat produksi selesai dibuat. Cara ini dipakai kalau harga produk stabil, pasar luas atau pasti, dan biaya penjualan relatif kecil. Misalnya untuk perusahaan pemborong, pembangunan rumah, perusahaan pertambangan, logam mulia, atau batu mulia. C. Pada saat penjualan. Dalam hal ini, pendapatan dicatat saat terjadinya serah terima barang atau point of sale, perusahaan retail, pedagang besar, dan perusahaan manufaktur. D. Pada saat kas diterima, misalnya usaha jenis penerbangan, hotel, salon, bioskop, dokter, saat terjadinya serah terima uang. 10. Pengakuan beban. Menurut SFAJ nomor 5, beban atau rugi diakui bila mana memenuhi salah satu dari kriteria berikut. A. Konsumsi manfaat. Beban atau rugi diakui bila mana manfaat ekonomi yang dikuasai suatu entitas telah dimanfaatkan atau dikonsumsi dalam pengiriman atau pembuatan barang, penyerahan atau pelaksanaan jasa, atau kegiatan lain yang mempresentasikan operasi utama atau sentral entitas tersebut. B. Lenyapnya atau berkurangnya manfaat masa datang. Beban atau rugi diakui bila mana aset yang telah diakui sebelumnya diperkirakan telah berkurang manfaat ekonominya atau tidak lagi mempunyai manfaat ekonomi. Beban diakui dalam laporan laba rugi apabila penurunan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Diakui atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos pendapatan yang diperoleh, serta atas dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis. Contoh beban yang diakui dengan menghubungkannya langsung dengan pendapatan periode yang sama, misalnya bahan baku dan biaya pemasaran. Untuk beban dengan dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis, misalnya biaya depresiasi dan biaya riset. Beban juga dapat diakui pada saat terjadinya atau pada saat manfaat ekonomis dari suatu aktiva berkurang, misal biaya gaji, biaya listrik. 5. Pengukuran unsur laporan keuangan. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang atau moneter untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan ke dalam laporan keuangan. Atribut pengukuran yang digunakan dalam bidang akuntansi adalah sebagai berikut. A. Biaya historis. 1. Aktiva dinilai sebesar pengeluaran kas atau setara kas atau sebesar nilai wajar untuk memperoleh aktiva tersebut. Kalau dibeli secara tunai berbeda dengan kalau dibeli secara kredit, maka aset akan dicatat pada harga kalau dibeli secara tunai, sedangkan selisihnya dicatat sebagai beban bunga. 2. Kewajiban dinilai berdasarkan jumlah kas atau setara kas yang sesungguhnya diterima pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya utang. 3. Atribut biaya historis biasanya digunakan untuk pengukuran aktiva seperti tanah, bangunan, mesin, persediaan, dan inventaris. B. Biaya kini atau nilai perolehan kembali. 1. Aktiva dinilai berdasarkan jumlah kas atau setara kas yang harus dibayarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan dan menempatkan aktiva yang sama. 2. Kewajiban dinilai berdasarkan jumlah kas atau setara kas yang sekarang akan diterima jika perusahaan membuat utang yang sama. 3. Biaya kini digunakan untuk persediaan yang kondisinya sudah menurun karena usang atau rusak. C. Nilai realisasi bersih. 1. Aktiva dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang akan diterima sekarang dengan mengubah aktiva tersebut menjadi uang dalam kegiatan normal usaha. 2. Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian, yaitu jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan ke nilai sekarang yang diharapkan atau dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. 3. Nilai realisasi bersih ini digunakan dalam pengukuran piutang usaha. D. Nilai tunai. 1. Aktiva dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. 2. Kewajiban dinyatakan sebesar arus kas keluar bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang yang diharapkan dapat diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. 3. Atribut nilai
tunai diterapkan pada kewajiban jangka panjang. C. Harga pasar. 1. Aktiva dinyatakan dalam jumlah kas neto atau setara kas yang akan diterima sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal. 2. Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian, yaitu jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan ke nilai sekarang yang diharapkan atau dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. 3. Harga pasar banyak diterapkan untuk aktiva seperti surat-surat berharga. Dasar pengukuran yang lazimnya digunakan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis. Ini biasanya digabungkan dengan dasar pengukuran yang lain. Misalnya, persediaan biasanya dinyatakan sebesar nilai terendah dari biaya historis atau nilai realisasi bersih. Akuntansi dana pensiun menilai aktiva tertentu berdasarkan nilai wajar. 6. Konsep modal dan pemeliharaan modal. Menurut konsep modal keuangan seperti uang atau daya beli yang diinvestasikan, modal adalah sinonim dengan aktiva bersih atau ekuitas perusahaan. Sedangkan menurut konsep modal fisik, seperti kemampuan usaha, modal dipandang sebagai kapasitas produktif perusahaan yang didasarkan pada misalnya unit output per hari. Kedua konsep modal tersebut menciptakan dua konsep pemeliharaan modal, yakni konsep pemeliharaan modal keuangan dan konsep pemeliharaan modal fisik. Konsep pemeliharaan modal berkepentingan dengan bagaimana perusahaan mendefinisikan modal yang ingin dipelihara. Menurut konsep pemeliharaan modal keuangan, kenaikan dalam modal uang nominal. Menurut konsep pemeliharaan modal keuangan, modal didefinisikan dalam satuan moneter nominal dan laba merupakan kenaikan dalam modal uang nominal selama suatu periode. Sedangkan menurut konsep pemeliharaan modal fisik, modal didefinisikan dalam kapasitas produktif fisik, laba merupakan kenaikan modal tersebut selama suatu periode. Sebagai contoh, apabila kita pada awal periode memiliki emas seberat 1 ons, kemudian pada akhir periode harga emas naik, maka kita akan memperoleh keuntungan sebesar selisih antara harga emas akhir periode dengan harga emas awal periode. Dalam hal ini, kita menggunakan konsep pemeliharaan modal keuangan. Tetapi kalau kita menggunakan konsep modal fisik, maka kita tidak memperoleh laba sebab secara fisik emas kita tetap seberat 1 ons. B. Karir di bidang akuntansi terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan. Secara umum, sekurang-kurangnya terdapat 3 pihak yang berkarir dalam bidang akuntansi terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan, yakni akuntan manajemen, akuntan publik, dan para pemakai laporan. 1. Akuntan privat. Manajemen perusahaan merekrut akuntan untuk bekerja sebagai karyawan perusahaan. Adapun jenis pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan manajemen tergantung pada skala dan kompleksitas perusahaan tempatnya bekerja. Pada perusahaan besar, akuntan manajemen biasanya juga sering diminta untuk menjadi auditor internal perusahaan. Dapat juga seorang akuntan manajemen diminta untuk mendesain dan mengimplementasikan sistem informasi akuntansi. Terkait dengan akuntansi keuangan, seorang akuntan manajemen berperan dalam mengumpulkan dan mengolah data transaksi, serta menyajikan laporan keuangan. Karena itu, maka seorang akuntan manajemen dituntut memahami dan mampu menerapkan standar akuntansi keuangan. 2. Akuntan publik. Jasa auditor eksternal biasanya disediakan oleh suatu kantor akuntan publik. Jasa audit yang diberikan adalah jasa audit atau laporan keuangan. Dalam pelaksanaan penugasan auditnya, akuntan publik memberikan jasanya kepada manajemen perusahaan sebagai pihak yang independen tetapi bertanggung jawab kepada para pemakai laporan keuangan di luar perusahaan.
Untuk menjadi seorang akuntan publik, terlebih dahulu harus menempuh pendidikan profesi dan pelatihan teknis yang cukup. Terdapat standar yang ditetapkan oleh IAPI terkait dengan pengauditan, yakni Standar Profesi Akuntan Publik yang mengatur tentang bagaimana seharusnya audit dilakukan. Seorang auditor profesional dituntut memiliki kompetensi dan bersikap independen. 3. Akuntan pemerintah. Akuntan dapat bekerja sebagai ahli akuntansi keuangan kepemerintahan atau akuntan sektor publik atau sebagai auditor yang ada di bidang pemeriksaan atau pengawasan, misalnya BPK, BPKP, Bawasda, dan Bawasda. Akuntan pemerintah dan akuntan sektor publik dewasa ini semakin banyak diperlukan seiring dengan proses otonomi daerah. 4. Para pemakai laporan keuangan. A. Analisis keuangan. Sebagai seorang analisis keuangan, laporan keuangan berperan sangat penting di dalam memberikan informasi untuk kemudian diolah dan ditarik suatu kesimpulan dari analisis yang dilakukannya. Seorang analisis keuangan dapat bekerja independen atau bekerja pada suatu perusahaan. Adapun perusahaan yang sering merekrut analis keuangan antara lain perusahaan sekuritas, bursa efek, lembaga penelitian, dan bisa juga direkrut suatu perusahaan dengan tujuan khusus. B. Perbankan. Di kalangan perbankan, laporan keuangan berperan sangat penting, khususnya dalam rangka pemberian kredit kepada nasabah. Banyak posisi dari jenis pekerjaan dalam bidang perbankan yang membutuhkan akuntan, antara lain bagian kredit, analis kredit, penilai aset, dan sebagainya. Dalam menjalankan fungsinya, perbankan tidak dapat dipisahkan dengan laporan keuangan dari nasabah dan calon nasabah. C. Konsultan. Sebelum memberikan advance dalam konsultasi keuangannya, seorang konsultan akan terlebih dahulu melihat dan menggunakan informasi dalam laporan keuangan perusahaan yang menggunakan jasanya sebagai dasar dan salah satu pertimbangannya memberi pendapat.